teman-teman AFGS Citylink, welcome to IFDM Online Service. Bagaimana kabarnya? Pasti baik dan luar biasa ya. Bersama saya Siska, and this is IFDM News. Tema kita bulan ini adalah Prove Your Faith, yang diambil dari Yakobus 2 ayat 17 yang berbunyi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena wabah COVID-19 yang semakin marah dan juga pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat, termasuk Anda dan saya, untuk melakukan social distancing, maka IFGS Citylink mengubah format ibadah secara online. Untuk iCare tetap berjalan dengan format online, bisa via WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Jadi, setiap kita dapat tetap terhubung satu dengan yang lain, menguatkan dan tetap bertumbuh. Untuk kids, kalian juga dapat melakukan ibadah kids secara online melalui link yang sudah dibagikan setiap minggunya. Dan klik menu kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silahkan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Dan minggu depan, ibadah masih dilakukan secara online. So, nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. Dan mari menyapa satu dengan yang lain melalui kolom chat yang ada di sebelah kanan atau bawah pada video. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita simak beberapa langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet dan buka website pada link bit.ly/AFGS Citylink Online SFC atau buka YouTube dan cari hashtag IFGS Citylink Online SFC. Yang ketiga, praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu berikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan, walaupun dilakukan dari rumah Anda, dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. Keempat, give your best. Berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang kelima, share and repeat. Mari bagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. This is it, IFGS News minggu ini. Siapkan hati untuk beribadah and enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita memiliki satu kerinduan yang lebih lagi untuk berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Biarpun mungkin saat ini kita masih boleh beribadah secara online, tapi saya percaya setiap kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Untuk itu mari sama-sama kita boleh bergandengan tangan dengan seluruh anggota keluarga kita. Kita boleh satukan hati kita untuk menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih boleh bersama-sama untuk menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu. Dan kami mau satukan hati kami untuk menaikkan setiap penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa setiap doa kami,
pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Saudara, kita boleh bangkit berdiri, kita satukan hati kita menari memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Haleluya Yesus Tuhan, kami mau bawa pujian bagimu Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya Yesus. Amen. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Yesus. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami mau terus bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Kami mau terus menaikkan setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, boleh lebih dekat lagi dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami rindu dekat padamu Tuhan. Haleluya. Dekat padamu
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku, ya Tuhan. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ya Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh ya Yesus Tuhan, kami rindu dekat denganmu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku menunggu. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
dengan segenap hati kita boleh sama-sama katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh ya Yesus Tuhan, kami bawa sembah padamu, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh segala pujian bagi-Mu Yesus, segala sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa pujian bagi-Mu Yesus, kami bawa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan, puji nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Benar Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara dengan segenap hati kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Ku hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan atas salib-Mu, atas darah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman juga yang Kau sampaikan pada setiap kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hamba-Mu Tuhan yang hendak menyampaikan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu semua, dan saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik, diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Saat ini kita masih terus beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online, tetapi Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan, atau mempelajari firman Tuhan, maka pagi ini kita akan deklarasikan kabar baik, karena kita akan menerima kabar baik dari Tuhan pada pagi ini yang membuat hidup kita menjadi kuat, membuat hidup kita menjadi berkemenangan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik.
Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya terjadi untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission, connect with God, and make disciple, greater blessing. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bersyukur dan kita akan terus belajar mengenai firman Tuhan. Di hari-hari ke depan, apapun yang akan kita hadapi, kita belum tahu, tetapi yang kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Saudara katakan amin ya. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati kita, walaupun keadaan apapun yang kita hadapi. Setelah sekian lama, mungkin 3 bulan kita tidak ketemu dalam satu ibadah bersama-sama, pasti ada perasaan pengen ketemu, pasti ada perasaan mungkin Bapak Ibu males, ada juga ada perasaan mungkin kesel atau apapun lah, banyak macam-macam yang dialami oleh hati kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dengan kondisi apapun, Tuhan selalu akan menolong kita. Tetapi yang penting, di samping itu kita harus tetap mengasihi Tuhan, ya. Kita harus tetap mencintai Tuhan, karena Tuhan yang sudah pertama mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dia sudah mati dan bangkit untuk menebus segala kekurangan kita, pelanggaran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Untuk itu kita pun harus terus mencintai Tuhan Yesus. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi ini. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pagi ini kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pagi ini kami bisa berkesempatan beribadah kepada Tuhan. Beribadah walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai rohani kami, untuk kami boleh terus terkoneksi dengan Tuhan, untuk kami boleh terus mengalami pertolongan dan berkat yang dari Tuhan. Pagi ini Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan berita firman Tuhan, juga berkati semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing, juga Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan, kami pelajari pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, tema bulan Juni ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai prove your faith, atau buktikan iman kita, ya. Buktikan iman saudara dan saya pada saat ini menghadapi situasi yang mungkin masih sulit, masih ada kesulitan, masih ada kebingungan, masih ada kekhawatiran apapun. Tetapi kita harus terus membuktikan iman kita, tetap kita mengasihi Tuhan. Tema besarnya Prove Your Faith, tetapi pada minggu ini saya ingin memberikan judul firman Tuhan, Tetap Cinta Yesus. Saudara katakan, tetap cinta Yesus, ya. Dalam keadaan apapun yang terjadi pada saat kita mungkin sekarang sulit, sekarang kita menghadapi berbagai masalah, berbagai problem kehidupan, ekonomi, problem keluarga, ataupun problem apapun, tetap kita harus cinta Yesus, ya. Ataupun mungkin saudara juga ada yang sedang kelimpahan order, ataupun sedang kelimpahan berkat Tuhan. Ada di dunia ini, di samping ada orang yang kesulitan dengan situasi yang ada, tetapi ada beberapa orang juga mungkin pengusaha-pengusaha yang sekarang masih tetap ordernya atau pendapatannya tidak berubah. Nah, itu kita tetap harus cinta Yesus juga, ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga dalam segala kondisi apapun kita tidak berubah. Sikap kita, pola pikir kita, tetap kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengasihi hidup kita terlebih dahulu. Jadi tidak terasa kita sudah masuk bulan Juni ini, bulan yang masih penuh dengan tantangan, bulan yang masih penuh dengan hambatan-hambatan yang akan kita lalui lebih berat lagi dibanding bulan-bulan sebelumnya atau tahun lalu mungkin, ya. Tidak ada masalah COVID ini, tidak ada masalah sesuatu yang menghambat kita yang terlalu ekstrim. Tetapi pada saat ini tetap kita menghadapi situasi bulan yang Juni ini, bulan yang penuh berkat. Karena di dalam Tuhan sama, semua bulan diberkati Tuhan. Saudara katakan amin, ya. Nah, itu yang harus kita ingat dalam pikiran kita. Di dunia ini sekarang situasinya sama dengan di Indonesia. Menghadapi kesulitan, dihantui dengan perasaan cemas, takut, ataupun dengan perasaan-perasaan yang galau dan tidak menentu.
tetapi Tuhan inginkan bahwa kita membuktikan iman kita kepada Tuhan. Maka kalau kita membuktikan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi dekat dengan Tuhan. Hati kita akan terkoneksi dengan Tuhan dan kita akan tetap cinta Yesus seumur hidup kita. Saudara katakan amin ya. Nah, Yakobus 2 ayat 17 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Iman itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada gunanya. Seperti kita nyatakan, oh saya cinta Yesus, tetapi hidup saudara tidak dekat dengan Tuhan. Tidak mau ibadah, ogah-ogahan, bahkan komplain sama Tuhan, ya, ataupun menggerutu, bersungut-sungut, tidak suka berdoa, bahkan membaca firman Tuhan juga tidak mau sekarang, mungkin males. Nah, kita bukan cinta Yesus kalau gitu, hanya ngomong doang. Nah, tetapi kalau kita tetap cinta Yesus, kita makin rajin berdoa, makin rajin memuji Tuhan, makin rajin datang kepada Tuhan berdoa. Saya tidak bisa memantau perkembangan Bapak Ibu semuanya, karena sudah 3 bulan kita tidak ketemu, ya, tidak bisa melihat, tidak bisa ketemu satu-satu, tidak bisa bersalaman satu-satu. Kita hanya terkoneksi mungkin via WhatsApp secara grup. Tetapi saya berharap Tuhan yang mengontrol hidup Bapak Ibu semuanya, sehingga dalam hati kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Hati kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, dengan pikiran kita. Maka itulah bukti cinta kita kepada Tuhan Yesus, ya. Sudah katakan amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini, Matius 22 ayat 37. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Akal budimu, akal kita, akal sehat. Pikiran yang positif, minggu lalu saya jelaskan, ya. Pikiran yang dari Tuhan, pikiran yang membawa hidup berkemenangan, akal sehat. Di dalam Amplified Bible dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Nah, pikiranmu, pikiran kita, mind kita. Renewing the mind. Nah, itulah pikiran yang dari Tuhan yang membuat hidup kita merasa, oh saya dikasih oleh Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mencintai Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi yang seperti tadi saya katakan. Saudara bisa dalam keadaan senang, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi apapun, tetap pikiran kita, akal kita harus menyatakan bahwa aku harus tetap cinta Yesus. Nah, itulah iman yang sesungguhnya. Dan kita lakukan dengan perbuatan kita. Kita lakukan dengan tindakan kita. Yang tadi saya katakan, harus berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan pagi ini jam 9 pagi kita beribadah online bersama-sama. Ajak semua keluarga kumpul sebagai kepala keluarga, suami. Ayo ajakin kumpul semua keluarga. Jangan satu kemana-mana, satu tercerai, satu ada di ruangan lain yang tidak berkumpul sama-sama. Nah, itu iman yang bukan dari Tuhan. Tidak mau berkumpul, ya. Nah, apakah tetap semangat dengan ibadah online ini? Setelah 3 bulan, belum ketemu lagi, saudara. Apakah Anda masih semangat? Atau hanya, udah bosen, atau pengen ketemu? Atau, acuh-acuhan saja? Nah, bisa terjadi pikiran kita seperti itu. Apakah kita tetap semangat memuji Tuhan? Dengan sekarang, hanya Bapak Ibu sendiri atau dengan keluarga. Biasanya kan gereja kumpul memuji Tuhan, bersorak-sorai, ada WL, ada singer, ada musik yang enak. Tetapi kita di rumah hanya sendiri atau dengan beberapa orang. Musiknya juga nggak kedengeran atau hanya lewat HP, televisi. Nah, bisa aja kita menjadi malas. Nah, itu bukan iman dari Tuhan. Ya, itu bukan kita cinta Yesus. Tidak. Belum sampai ke sana. Nah, apakah kita tetap semangat baca firman Tuhan? Kalau di gereja minggu mungkin kita diajak baca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu semangat buka Alkitab, ya, buka Bible, buka HP, ada Alkitabnya. Nah, kalau sekarang nggak ada yang kontrol, hanya Tuhan yang nggak kelihatan yang melihat. Nah, apakah Bapak Ibu masih tetap cinta Yesus? Nah, karena komunitas juga penting, Bapak Ibu semua, ya. Komunitas, satu kumpulan orang itu penting. Nah, itu akan membuat hidup kita
akan dipaksa untuk melakukan hal-hal dengan teman-teman kita. Itu akan menolong hidup kita sehingga kita akan terus cenderung semangat menyala-nyala. Kalau sekarang udah 3 bulan sendiri, nggak ada yang memaksa, nggak ada yang ngajakin. Nah, itu bisa membuat kendor iman kita. Kenapa saya membawakan khotbah ini? Supaya saudara tetap cinta Yesus dalam setiap keadaan apapun. Itu akan membawa dampak hidup kita jadi kuat. Hidup kita bisa berjalan dengan normal. Dengan pikiran yang positif, seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Ya. Nah, seperti orang yang kalau sekarang tuh diibaratkan kita tuh terpaksa, atau ada satu orang yang terpaksa pacarannya itu pindah tempat. Biasanya kalau pacaran kan 2 orang ketemu, sering ketemu, atau Minggu, Sabtu ketemu, saling bertemu, ya itu akan menambah kualitas pacarannya dengan baik. Nah, sekarang ada satu waktu sang pacar itu, misalnya yang laki harus pindah tugas keluar kota, pacar lakinya. Nah, setelah sekian lama pacaran, mungkin waktu ketemu semangat, waktu dia ada di luar kota hanya lewat WA atau lewat telepon, ya, atau lewat apapun yang bisa terkoneksi dengan gadget, dengan handphone, ya. Nah, lama-lama kualitas pacarannya itu mungkin juga bisa berkurang karena orang kan pengen ketemu biasanya. Jadi kemungkinan lama-lama sang pacar punya pacar lain di kota lain, bisa terjadi, saudara, ya. Jadi akhirnya mereka putus, tidak bisa melanjutkan hubungan seterusnya. Nah, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kalau kita jarang ketemu dengan satu komunitas, jarang kumpul, akan membawa kendor. Nah, kualitas hidup kita dengan Tuhan bukan seperti itu. Tetap ada komunitas, gereja, komsel, iCare, ataupun tidak ada komunitas yang mengajak kita harus tetap secara pribadi, secara personal, Bapak Ibu semua harus menyatakan saya tetap cinta Yesus. Dengan berdoa sungguh-sungguh, dengan memuji Tuhan, dengan membaca firman, dan itu komitmen tiap hari dilakukan secara rutin, secara jam-jam yang sudah ditentukan. Itu membuat hidup kita punya integritas di dalam Tuhan, ya. Jadi saya tetap cinta Yesus itu benar-benar bisa terjadi, saudara. Benar-benar bisa dilakukan oleh kita karena kita melakukannya dengan baik, ya. Sudah katakan amin. Ada satu ayat di dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini ada satu pernyataan dari seorang pemazmur, Daud, Raja Daud, ya. Dia mendeklarasikan seperti itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dagingku dan hatiku. Wah, ini dalam penderitaan yang berat. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, dalam situasi berat seperti itu, pemazmur bisa ngomong bahwa Allah tetaplah selama-lamanya. Tetap cinta Yesus dia kepada Tuhan. Itu hebat. Itu hati itu dikoneksi langsung kepada Tuhan, ya. Nah, Ayub 1 ayat 21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa pun juga. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pun telah mengambil. Terpujilah namanya. Ada deklarasi, Ayub tetap cinta Yesus dalam keadaan menderita. Seperti kita ketahui bahwa Ayub itu, dia menderita diuji oleh suatu situasi dan Tuhan izinkan. Tapi tetap dia terpujilah, menyatakan bahwa terpujilah namanya, Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, apakah Bapak Ibu semua juga sama di rumah masing-masing? Setelah 3 bulan tidak ketemu, maka saya harapkan Bapak Ibu semua juga tetap menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah kita. Saya tetap mengasihi Tuhan, mengasihi Dia sebagai juru selamat kita. Nah, saya berdoa supaya jemaat semuanya tetap cinta Yesus, walaupun saat ini sudah lama kita tidak ketemu. Supaya kita terus menyatakan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Seperti sebuah lagu yang biasa yang kita pernah suka nyanyikan, saudara, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
silih berganti dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, ada lagu seperti itu yang biasa kita nyanyikan, saudara ya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Ataupun kadang-kadang orang dapat berkat, silih berganti, berkatnya besar. Itu akan melupakan Tuhan kadang-kadang. Tetapi kita harapkan semuanya cinta Yesus dalam keadaan apapun. Ada badai, ada berkat yang besar, ada berkat yang sedang-sedang, tetap kita cinta Yesus, saudara. Nah, pada saat ini menghadapi situasi COVID-19, tetap kita cinta Yesus. Iman kita diuji. Harus kita tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah bukti kita mengasihi Tuhan, saudara ya. Nah, itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan saat ini. Tetap kita cinta Yesus. Ada 3 keuntungan yang bisa terjadi pada saat kita cinta Yesus. Yang pertama, ada kebaikan Tuhan. Ya, saudara katakan, ada kebaikan Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuh, saudara garis bawahi, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saudara harus mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, maka Tuhan akan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin saat ini sedang sulit, sedang menghadapi persoalan, tetapi Allah turut bekerja bersama dengan kita. Seperti ada satu kisah di dalam firman Tuhan, Raja Yosafat menang perang. Karena Allah turut bekerja bersama-sama. Raja Yosafat pada saat itu mencari Tuhan, berpuasa, dia artinya dekat dengan Tuhan, pikirannya, hatinya, dan Tuhan bekerja bersama-sama. Di dalam 2 Tawaris 20 ayat 15c dikatakan, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tuh, Allah yang berperang menggantikan Yosafat atau menggantikan bangsa Israel. Itulah keuntungannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tetap cinta Yesus, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Saudara katakan amin. Ya, Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah, rasakanlah betapa baiknya Tuhan itu, saudara ya. Nah, kalau kita merasakan kasih Allah, merasakan damai Allah, kita akan menikmati berkat Tuhan itu, dan kita akan terus punya pikiran mengasihi Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dan pikirkan setiap hari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita menyatakan cinta Yesus, tetap cinta Yesus, ada kemenangan dalam hidup kita, saudara. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuh, saudara ya, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa semuanya itu lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kita tuh semua orang-orang yang berkemenangan, menang dari kegagalan, menang dari sekarang mungkin ada yang kesulitan pekerjaan, kita bisa bangkit lagi, cari pekerjaan yang baru, cari bisnis yang baru, menang dari stres, mungkin sekarang kita lagi pusing, lagi galau, lagi bingung, ada mendatangkan pikiran yang berat sekali, jadi stres, jadi lelah. Nah, kita bisa menang, kita bangkit, saudara, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa, memberikan kita DNA, memberikan kita kemampuan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, kasih Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sudah katakan amin ya. Nah, menang dalam menghadapi badai kehidupan saat ini, saudara, dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu selama-lamanya. Sudah katakan amin.
Aku, Tuhan, menyertai Anda dan saya, Bapak Ibu semuanya, selama-lamanya. Ini bersyukur, karena kita punya Tuhan yang menyertai kita 24 jam, 7 hari, dalam seminggu, dan selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu takut. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita menyatakan tetap cinta Yesus, ada penyediaan dari Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi, mereka yang mengasihi Dia. Tetap cinta Yesus, maka Tuhan akan menyediakan buat kita semuanya apapun yang kita perlukan, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah melanggar janji. Tuhan tidak pernah mengingkari. Akan disediakan oleh kita. Kebutuhan apa yang kita hadapi setiap hari sekarang? Makanan, minuman, atau apapun, kehidupan. Setiap pagi kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Oh, itulah udah berkat Tuhan. Itulah yang Tuhan sudah sediakan. Nafas hidup harusnya kita bayar. Tetapi sekarang ini nafas hidup gratis. Dan diberikan oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, Rasul Paulus mengajar agar kita punya iman tidak tergantung pada hikmat manusia. Seperti tadi ayat yang tadi dikatakan. Pikirkan dan dengan emosi manusia saja. Tetapi kita harus punya iman kita bergantung kepada Tuhan. Ya, kepada kekuatan Allah. Kepada kekuatan ilahi yang membuat hidup kita terus-menerus stabil. Secara jasmani, secara rohani kita lebih kuat lagi karena kita menyatakan bahwa aku mengasihi Dia, seperti tadi di ayat yang bagian akhirnya. Nah, jangan lupa saudara ya, jadi kita harus tetap cinta Yesus dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, supaya hidup kita terus tidak jatuh, tetapi kita akan terus hidup naik dan tidak turun, seperti firman Tuhan katakan. Maka saya terus mengajak semua jemaat Tuhan untuk hidup terus tetap cinta Yesus. Buktikan imanmu, prove your faith, ya, buktikan kita. Walaupun keadaan apapun saat ini, tetap percaya Tuhan. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menolong kita, dan Dia akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu bersama kita, turut bekerja dalam setiap aspek hidup kita. Yang kedua, kemenangan dalam hidup kita, saudara. Dan yang ketiga, Dia menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Maka kita hidup tidak akan berkekurangan. Hidup kita akan berkelimpahan, penuh kebajikan, penuh dengan berkat Tuhan. Jadi Allah Immanuel yang akan terus menolong kita, menyertai hidup kita, yang akan terus memimpin hidup kita. Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang saya sampaikan, dan kita akan tetap cinta Yesus dalam seumur hidup kita. Saya akan nyanyikan sekali lagi dari awal, yang tadi sedikit lagi, saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, sungguh indah lagu ini. Kalau kita nyanyikan terus, maka hati kita akan terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini, Bapak Ibu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca, renungkan, dan pagi ini kami mendeklarasikan kepada Tuhan, kami ingin tetap cinta Yesus dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumuli Tuhan, apapun yang kami dapatkan dari Tuhan, baik itu menghadapi badai, ataupun menghadapi kesulitan-kesulitan apapun, kami tidak berubah. Kami akan tetap cinta Yesus, sehingga hidup kami, tetap iman kami kepada Tuhan, yang menolong hidup kami selama-lamanya Tuhan. Berkati Tuhan firman Tuhan, kuduskan semuanya firman Tuhan, masukkan dalam hati kami, jiwa kami, lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan, dengan pikiran kami kepada Tuhan,
maka kami akan terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kami tidak ngomel, kami akan terus berdoa kepada Tuhan, kami akan terus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Sehingga hidup kami kuat dan kami tetap cinta Yesus seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima kasih atas firman-Mu. Kita semua katakan, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Seperti kita biasa di awal bulan, kita mengadakan perjamuan kudus. Satu satu peristiwa di mana kita bisa mengenang akan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Di atas kayu salib jauh juta, Dia telah mati buat kita semuanya, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan jiwanya, pikirannya, semua yang terbaik diberikan kepada kita. Bahkan tubuhnya hancur, darahnya meleleh di atas kayu salib jauh juta. Itulah tanda kasih Tuhan buat kita. Seperti tadi firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa kita tetap harus cinta Yesus. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita, saudara. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita boleh mengenang, kita boleh menghargai akan pengorbanan itu. Nah, kita boleh mengerti apa itu Tuhan Yesus berkorban buat kita. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan di atas kayu salib jauh juta. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Pada waktu kita makan roti ini, maka tubuh Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Maka tubuh kita akan menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi penuh semangat untuk melakukan semua kehidupan kita pada saat ini, terutama menghadapi situasi COVID ini yang masih mengancam kita atau menghantui pikiran kita. Dengan tubuh Kristus ini kita akan berubah. Kita punya pikiran positif. Tubuh ini, tubuh Kristus menjadi berkat bagi kita semuanya. Juga darah ini, cawan ini yang melambangkan darah Yesus, darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka pada waktu kita minum cawan ini, darah Yesus bersatu dengan darah kita. Segala pelanggaran kita, dosa-dosa kita dipulihkan, disucikan oleh Tuhan. Dan mulai saat ini dan seterusnya, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita terus ada darah Yesus yang mengontrol hidup kita. Sehingga darah ini yang terus akan membimbing kita, menyucikan hidup kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan darah Yesus ini. Pada waktu Anda minum semuanya dengan darah Yesus, cawan ini menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah yang kotor, darah yang penuh dengan sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita makan dan minum, kita nyanyikan pujian Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan dan berikan hatiku. Ku nyatakan segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup membuka jiwaku, berserah hanya kepadamu, Yesus Allah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena ada salib Tuhan, maka kita terima mujizat dari Tuhan. Karena ada salib Tuhan, maka hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Kita angkat dengan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat tubuh Tuhan Yesus dipecah-pecahkan di atas kayu salib jauh juta. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa
waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, berkati Tuhan, marilah kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah yang darah yang tercurah di atas kayu salib juta, yang akan menyucikan kehidupan kita semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara sekalian, berkati Tuhan, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan terus mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami akan hidup terus mencintai Engkau. Kami akan hidup terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, untuk kami boleh tetap berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami komit dengan waktu-waktu kami kepada Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Hati kami terkoneksi dengan Tuhan, pikiran kami terkoneksi dengan Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, raga kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah kami terima pada pagi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan akan menjamah mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya semua jemaat dalam kondisi yang baik saat ini Tuhan, dapat terus mengasihi Engkau, dapat terus percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya kami dapat melewati situasi yang sulit saat ini dengan penuh harapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau merancangkan hal-hal yang baik, merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Tetapi ada situasi-situasi apapun yang kami hadapi, mungkin keadaan yang tidak menentu, tetapi kami percaya Tuhan, kalau kami bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan hidup semua jemaat yang ada Tuhan. Mungkin mereka menghadapi kesulitan apapun, pekerjaan yang sedang di PHK, atau apapun yang sedang terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan semua jemaat yang ada. Tuhan yang dapat mengontrol mereka. Tuhan yang mengasihi mereka semua jemaat yang ada. Mereka boleh dimenangkan. Mereka boleh mengalami pembaharuan budi. Mereka boleh mengalami berkat Tuhan yang baru. Di situasi yang baru saat ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan semua aktivitas kami setiap hari dengan benar, dengan baik, dan mengenang dan menikmati akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan dilimpahkan buat semua jemaat yang ada. Mereka semua jemaat dilindungi dengan darah Yesus, sehingga semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang berkemenangan, kondisi yang baik semuanya. Dan pada waktu saat beberapa bulan ke depan juga mungkin, kalau Tuhan izinkan, kami bisa bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama di dalam satu ruangan yang bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau akan memberikan belas kasihan-Mu untuk bangsa Indonesia, supaya Tuhan akan memutuskan mata rantai penyebaran dari virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga virus ini boleh dipatahkan, diputuskan dengan darah Yesus, sehingga tidak bisa menyebar lagi kemana-mana, dan Indonesia boleh bebas dari virus ini, bahkan seluruh dunia boleh bebas dari virus ini Tuhan. Kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati akan kembali kebebasan untuk berkumpul, bersama-sama berfellowship satu sama lain dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau berdaulat dan mampu melakukan itu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, dulu sekarang dan sampai
selama-lamanya. Dan marilah saudara-saudara kita angkat tangan kita dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil karena Tuhan Allahmu menyertai engkau semuanya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, dan sampai ketemu lagi. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti AFDN Citylink Online Service. Saya percaya Anda diberkati melalui praise and worship dan khotbah yang sudah dibagikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, kalian dapat mentransfer ke rekening ini. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silahkan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Diingatkan kembali bahwa minggu depan ibadah masih akan dilakukan secara online seperti ini. Jadi jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita agar mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. So happy Sunday, stay healthy, and God bless you. Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.